Dalam video ini, Kang Deddy Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke Samsat Soekarno-Hatta, memberi solusi kerja dan bantuan tunai bagi pedagang kaki lima di bahu jalan, memastikan pelayanan pajak kendaraan berjalan lancar dan tidak mempersulit warga, serta mengusulkan subsidi biaya balik nama PNBP, guna mendorong wajib pajak segera mengurus administrasi kendaraannya. Kang, hei, ulah lompatan ka dia. Ulah lompatan ka dia. Ulah lompatan. Sok, ulah lompatan. Kadi ulah lompatan. Sok ulah lompatan. Ya kan? Beresan kamari, baladi. Saya nanya Kang kadi. Ulah lompatan, mau angges. Akang kurang mana? Cikole pagi. Kurang Cikole. Saya nanya, dagang gitu menang sabaraha sapoe? Palingnya 200.000 guys, pami aya Pak. 200.000 teh modal. Oke. Sasapu digaji 4,2 juta. 4.200.000. Nah, Mohon. sok minta KTP na. Lamun geus diberes solusi, akang teu narima solusi, kan intina mah rakyat dahar. Mohon. Sok, mana? Kadieu, ya urang mana? Cikole sami. Sok kadieu. Sok, anu daragang nama langgeus-anggeus ieu masalah. Sok, kadieu. Kadieu kumpul. Nah, foto. Sok, nomor HP-na pikeun, sok kumpul. Sok, teu meunang dagang di dieu, akang jadi tukang sasapu kabeh. Daek teu? Nah, akang. Daek teu? Hah? Kadieu. Asa. Di karek kamari diberesan, geus kieu di wae. Sok kadieu. Sok, dikumpulin. Isukan kabeh. Rey, isukan kumpulkeun di dieu. Jam 8 isuk, engke diangkut. Ke bapak ketemu kabeh sih nanyain kontrak. Nya. Sok. Kan amor udah komunya teh kulantaran runtah. Pagi apa punten? Sok. Sok. Rey, dibere ayeuna bere 300-an kena baralik. Ya, siapa? Nah, 100.000-an kena baralik. Isukan persiapan. Bere 100.000 jangan meuli ieu sapu. Kumpulnya di Dede. Isukan titik kumpulna di dia. Nya, stop. Ieu saha ieu? Ieu saha ieu? Akang, nya, stop. Bere 300-an. 300-an, dibere 300.000-an, isukan kumpul di dia geus parawa sapu. Tinu 300 belikeun sapu nu halus. Bisa kan? Sapu 25.000 kan? Nah, sok. Coba. Bapak lagi apa sini? Lagi isi pajak, Pak. Pajak. Sini. Apa pajaknya motor, mobil? Motor. Udah masuk nggak? Udah, Pak. Pajaknya motornya masih atas nama sendiri apa orang lain? Orang lain mau di BBN-in. Oh, BBM. Iya, kemudian anggaran Bapak. Iya, bisa pakai KTP aja udah bisa belum? Udah bisa. Udah bisa. Tanpa tapi- KTP udah bisa. Udah bisa. Sudah bisa berproses. Tapi lebih baik lah BBN-in biar punya KTP Oh, sendiri. tapi ditambah balik nama. Ya. Anggaran Bapak. Iya, seneng lah orang Batak kayak soalnya. Bukan, saya mau Sunda tuh Benar, Bapak. ini gak isi ke Batak. Halo, enggak. Kalau enggak. Logat Ya. aja orang itu. Ya. Bapak sehat tanya. Sehat. Ibu lagi ngisi apa? Ngisi apa? Ibu Lili Gua lagi ngisi apa? perpanjang Perpanjang. 5 tahun. 5 tahun. Oh, Alhamdulillah. 5 tahun Tepuk enggak Pak Deddy. dulu enggak ini. Yang 5 tahunan. Iya, 5 tahun. Oh, kalau yang 5 tahunan kan memang harus bawa KTP pemilik. Ya, Ada sudah. tapi KTP Sudah miliknya. lengkap, Pak. Ya, udah lengkap. Tinggal bayar. Ya, gimana? Kalau nanti mau perpanjang tanpa KTP pemiliknya. Ya kan edarannya harus begitu, Ada, nggak ada bisa. masalah. Nggak jadi Ayo masalah. coba mana ini berkasnya? Udah, nanti mobil kalau mobil. Motor mah ini mah atas nama siapa? atas nama orang lain.
Enggak ada masalah. BPKB-nya sudah kepegang. Ada. Oke. Siap. Kan STNK ada kan? Ada. Udah. Jadi aman Pak ya? Bisa coba. Coba nah, ayo. Oh, Udah daftar belum? Belum kalau untuk mobil. Ayo udah daftarin. Saya aja. nanya dulu. Ya. Pas kebetulan Bapak datang. Ya. Bapak ya, terima sok. kasih Pak. Makasih ya. Iya. Makasih Pak. Ya. Ya. Ini ngisi apa ini? Pajak tahunan Pak. Pajak tahunan. KTP-nya atas nama Saud. Perlindungan orang Batak berarti ya? Orang Batak Pak. Ini buka dijamin berjalan surat edaran gubernur. Siap Pak. Bisa, bisa. ya nggak boleh lagi ada kejadian-kejadian lagi. Karena kan sederhana Pak. Kalau orang bayar pajaknya lancar, dia akan bayar pajak terus. Kenapa sih orang bayar pajak sampai tidak lancar? Karena dia merasa terhambat. Karena merasa terhambat, itu kan pada akhirnya males. Ya kan? Logikanya kan sederhana. Kalau saya ingin konsisten aja, begini. Kalau memang harus pakai KTP pemilik pertama, maka yang KTP yang tidak bawa KTP pemilik pertama, ya jangan dilayani sampai kiamat. Ya kan? Akhirnya nggak bayar. Tapi jangan sampai ada kejadian satu sisi dibikin aturan bahwa harus pakai KTP pemilik pertama, tapi pada prakteknya masih bisa juga dilayani yang tidak punya KTP pemilik pertama. Ini kan persepsi publik ini udah orang di pikiran orang gitu loh. Kalau saya ingin konsisten aja, kalau nggak pakai KTP pertama, ya sudah dianggap mati saja. Yang tidak punya KTP pemilik pertama harus konsisten gitu loh. Jangan satu sisi kita bikin aturan begini, tapi sisi lain yang ini bisa lolos. Nggak boleh gitu loh. Tapi kan kalau menurut saya justru dengan kita terhambat di sini, numpuk sampai jutaan. Dengan numpuk sampai jutaan apa dampaknya? Orang tidak bayar pajak, orang tidak bayar jasara harja. Nah setelah itu apa problemnya? Terjadi kecelakaan, mereka tanpa jasara harja. Apa dampaknya? Balik lagi ke Pemprov lagi. Pemprov tuh berapa puluh miliar sih ngobatin orang kecelakaan tanpa jaminan jasara harja. Jadi ini adalah untuk kelancaran. Agar apa? Agar saya ingin meraih yang 5 juta ini bayar. Kalau yang 5 juta bayar kan nanti pendapatan pemerintah menjadi meningkat. Kemudian kalau pendapatan pemerintah meningkat, belanjanya benar, kan belanja infrastruktur menjadi baik. Terus kemudian nanti ada uang lebih, diasuransikan seluruh rakyat. Kan uangnya jadi muter. Sekarang berapa yang masih nunggak? 5 juta. Nah 5 juta itu diverifikasi. Penyebabnya apa? Ya beragam, nggak boleh ada kalau bila-bila pakai konsultan. Kita kejar ada 2 juta sama kita kejar 2 juta. Ya artinya gini loh, problemnya apa sih mereka itu gitu loh. Nah problemnya dicari karena rugi loh. 5 juta orang tidak bayar pajak tiap hari pakai jalan, bahkan knalpotnya brong, dipakai balapan, kan malah kita rugi, kasihan yang lain yang taat. Gitu kan kita ngejar agar ini muternya cepat dan orang kan baru sekarang orang penuh senyuman bayar pajak. Bapak kejar di Bapenda udah berapa lama? 12 tahun. 12 tahun. Bapak lihat nggak wajah orang bayar pajak hari ini? Siapa? Penuh senyum, gitu loh. Penuh kesadaran, bukan terpaksa. Tinggal barangkali kalau warga Kota Bandung, ini kan mayoritas warga Kota Bandung, nanti koordinasi dengan Bapenda Kota Bandungnya, ditegesin juga nanti dengan Bapendanya. Duitnya harus buat jalan. Karena saya lihat di Kota Bandung jalannya jelek. Rok. Kan gitu loh. Harus ditegesin, Pak. Nanti di Bapenda harus ditegesin, duitnya harus balik. Jalannya harus, kalau apalagi kota kan, jalannya harus mulus, harus ada garis padannya, ada drainasenya, ada PJU-nya, ada trotoarnya yang rapi. Nah kan orang merasa, oh duit pajak ini manfaat, bukan hanya Pemprov, Pemkab, Pemkot juga harus belanjain ini dengan rapi. Maka hari ini saya bikin surat edaran penegasan. Uangnya harus sekian persen ini. Bukan hanya uang ini kan, nanti uang dari pajak galian harus kembali ke desa. Kan gitu, biar desanya bisa terbangun gitu loh Pak. Gitu Pak. Jadi yang hari ini ya diinvestigatif aja. Ya, ganti bentuk. Kita nggak main-main gitu loh. Kalau besok nanti ternyata masih disamsam banyak, kepala Bapendanya saya copot. Siap.
Siapa? Ya. Siap. Ya. Nuhun ya. Gitu Pak. Nuhun. Siap. Ya. Siap. Nyodor konsultan terkait blokiran Pak. Kan siga abi punya mobil atau dijual, tapi abi teh diblokir. Anu bersangkutan teh nu pemegang ayeuna teu biasa bayar. Nya diblokir karena apa? Lebih ical Pak. Nah, terus Lebih ical. Diblokir. Nah. Nah, si yang pemilik selanjutnya itu harus membalik nama. Kami di PLD, kami bayar pajak, progresif kelima, jadi 8 tahun. terus Ini kaitannya sama progresif, namun itu diblokir. Karena bisa pembeli berikutnya teh punya kendaraan itu lebih dari satu, karena ada progresif. iya. Ya. Nah, cuma maksudnya saya belum ngerti. Kendaraan pasti dical Pak. Nah, mobil sudah dijual. Dijual ke yang lain. Nah, itu akhirnya misalnya diblokir karena udah dijual. Nah, yang pembeli berikutnya itu nggak bisa bayar pajak. Kalaupun bisa, dia kena progresif tingkat kelima, bayarnya hampir 2 kali lipat, lebih mahal. Nah, solusi berikutnya yang bersangkutan harus balik nama. Nah, yang itu gimana Pak? Karena ada kemungkinan bisa jadi di lapangan. Solusi gini aja. Bisa nggak sih pemerintah memberikan bantuan terhadap mereka yang balik nama? Bisa, karena sudah digratiskan Pak balik nama. Nah, Itu terus? juga bantuan dari pemerintah. Dulu terus? kan ada tarifnya Pak. Sekarang itu sudah nol Pak. Sudah balik nol. nama. Terus problemnya apa mereka tidak balik nama? PNBP Pak, Ada PNBP. motor cabut berkas ada PNBP-nya. BPKB baru ada PNBP. PNBP bisa nggak disubsidi dulu sama kita? Bisa Pak. PNBP-nya subsidi dulu sama kita. Gitu loh Pak. Agar apa? Agar besoknya lancar. Kan nyubsidi PNBP sekarang, tapi kan periode berikutnya mereka bayar rutin tiap bulan, tiap tahun. Daripada macet, disubsidi aja PNBP-nya sama kita. Pabrik motor sekali proses itu bisa 600 ribuan. Ya nggak apa, disubsidi aja sama kita. Kan nggak apa-apa dong kalau dalam ilmu ekonomi kan. Kita yang ini pakai dulu deh untuk produksi, kan dalam bisnis juga begitu. Ini duit ini di sini dipakai investasi sini dulu deh agar ini berkembang. Hitung aja kalau itu dibolehkan menurut undang-undang tidak melanggar aturan keuangan daerah, itu subsidi aja. So makanya saya nanya yang 5 juta ini apa yang mesti kita lakukan agar mereka bisa tertarik untuk bayar pajak. Kalau kita harus mengeluarkan subsidi misalnya dari 8 triliun, udah deh tahun ini kita korbanin 500 miliar untuk kan bisa. Pesan moral dari video ini kepemimpinan yang baik diukur dari seberapa dekat ia dengan rakyatnya. Kesuksesan sebuah pemerintahan bukan terletak pada seberapa banyak aturan yang dibuat, melainkan seberapa besar kepedulian nyata terhadap kesulitan rakyat kecil. Mulai dari pedagang yang butuh penghidupan layak hingga wajib pajak yang butuh kemudahan. Setiap orang, sekecil apapun perannya, berhak mendapat perhatian dan solusi yang manusiawi.